Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan fikih nikah bagian yang kedua, yang kita ringkas dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid, dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Kita masih di bab yang pertama, memasuki al-mas'alatus sadisah, permasalahan yang keenam. Syurutun nikah wa arkanuhu, tentang syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Permasalahan yang keenam dari bab yang pertama, tentang syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Dalam permasalahan yang keenam ada dua bagian. Bagian yang pertama syarat nikah, bagian yang kedua rukun nikah. Disebutkan di sini syarat nikah itu ada 5. Syarat nikah itu ada 5. Yang pertama, pemastian siapa yang dinikahkan, baik itu calon pengantin laki-lakinya maupun wanitanya. Ini syarat yang pertama. Harus dipastikan siapa yang dinikahkan. Ini syarat sahnya nikah. Contoh pemastian itu, seorang wali mengatakan kepada calon suami putrinya, saya nikahkan engkau dengan Fatimah putriku. Jadi dia sebut dengan jelas dinikahkan dengan Fatimah putrinya. Tidak boleh dia mengatakan misalkan, saya nikahkan engkau dengan salah satu dari putriku. Tapi nggak jelas putri yang mana, padahal dia punya lebih dari satu putri. Dia punya lebih dari satu putri, tapi dia nggak pastikan putri yang mana yang mau dinikahkan. Jadi ini tidak boleh. Mesti dia pastikan, saya nikahkan engkau dengan Fatimah putriku, yaitu dia sebut namanya atau dia sebut sifatnya. Contoh, saya nikahkan engkau dengan putriku yang paling tua, atau putriku yang nomor 2. Ini termasuk pemastian. Jadi nggak boleh kalau nggak dia pastikan putri yang mana.
Iya. Begitu pula sebaliknya, seseorang mengatakan kepada ayah dari calon mempelai laki-laki, dia mengatakan misalkan, aku nikahkan putriku dengan anakmu. Padahal anak yang menjadi lawan bicaranya ini lebih dari satu. Maka dia harus pastikan, saya nikahkan putriku dengan Ahmad putramu misalkan, atau dengan putramu yang paling tua, atau putramu yang paling muda. Baik. Jadi ini yang pertama, harus kalimat menikahkan itu dipastikan siapa yang mau dinikahkan. Ini syarat yang pertama. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka belum sah pernikahan itu. Syarat yang kedua, keridhaan dari masing-masing calon suami dan istri. Harus ada keridhaan masing-masing. Maka tidak sah nikah orang yang dipaksa. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, walal bikru hatta tusta'dzan." Seorang wanita yang telah menjanda tidak boleh dinikahkan sampai dia diajak bermusyawarah. Dan wanita yang masih perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta izinnya. Jadi hadis ini menunjukkan harus ada keridhaan dari yang mau dinikahkan. Kalau wanita saja harus ada keridhaannya, bagaimana lagi dengan laki-laki? Namun ada pengecualian. Ada pengecualian. Yaitu wanita yang masih kecil belum balik. Boleh dinikahkan oleh ayahnya tanpa izin darinya. Dan ini cuma khusus untuk ayah. Tidak boleh bagi walinya yang lain. Boleh dia nikahkan anaknya yang masih kecil, yang belum balik, tanpa izin dari si anak. Kenapa? Anak itu kalau dimintai izin pun dia belum ngerti. Apakah laki-laki yang mau dinikahkan dengannya bermaslahat baginya atau tidak? Jadi cukup ayahnya yang menilai. Dan ini hukumnya dalam syariat boleh, tapi dengan syarat sang ayah menilai berdasarkan maslahat agama dan maslahat yang besar. Dan ini pernah terjadi dalam pernikahan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dinikahkan dengan wanita yang paling mulia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, oleh ayahnya Abu Bakar tanpa meminta persetujuan Aisyah. Karena Aisyah ketika itu masih kecil. Dinikahkan oleh ayahnya tanpa meminta persetujuan Aisyah. Sebab Aisyah ketika itu masih kecil, kalau ditanya pun mau nggak nikah, dia belum ngerti. Jadi ini boleh dan hukumnya sah dan terjadi dalam pernikahan yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha.
Maslahatnya apa? Agar Aisyah kecil mendapatkan guru yang terbaik, yaitu suaminya sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Wanita yang pernah hidup di muka bumi ini yang paling cerdas adalah Aisyah. Tidak ada yang lebih cerdas daripada beliau. Ini luar biasa hasil pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pernah hidup di muka bumi ini seorang wanita yang lebih cerdas daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, adanya wali. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur diriwayatkan At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya tidak sah pernikahan tanpa wali. Seperti yang diistilahkan dengan nikah siri. Kalau maksudnya nikah siri itu tanpa wali, walinya tidak tahu menahu dia sudah nikah, maka nikahnya tidak sah. Tapi kalau maksudnya nikah siri, dinikahkan oleh wali namun tidak dicatatkan di KUA, maka nikahnya sah, namun di satu sisi berdosa. Kenapa berdosa? Karena menyelisihi aturan pemerintah. Namun di sisi yang lainnya pernikahannya tetap sah jika dinikahkan oleh wali. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, siapa itu wali? Wali itu adalah kerabat seorang wanita dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Wali adalah keluarga dekat seorang wanita dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Siapa saja mereka? Ayah, kakek, anak, kalau dia sudah punya anak, dia sudah menjanda misalkan, anaknya yang laki-laki bisa menikahkan dia. Kemudian saudara laki-laki, baik ayah maupun ibu, baik seayah dan seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja, saudara laki-lakinya. Kemudian anak daripada saudaranya, berarti ponakannya yang laki-laki. Kemudian paman, kemudian sepupu. Ini wali seorang wanita. Saya ulangi, yang pertama ayah, kemudian kakek, kemudian anak, dan seterusnya ke bawah. Kalau anaknya sudah punya anak lagi, boleh menikahkan neneknya. Kalau neneknya masih mau nikah. Ya, siapa tahu neneknya masih muda. Kemudian saudara laki-laki, sama saja, saudara seayah dan seibu, atau seayah saja atau seibu saja. Tapi makin kuat perwaliannya kalau seayah dan seibu. Kalau tidak ada saudara seayah dan seibu, seayah saja. Kalau tidak ada, baru seibu saja. Kemudian anak-anaknya, berarti ponakannya. Anak-anak daripada saudara laki-laki, berarti ponakannya, boleh nikahkan dia. Jadi bukan anak dari saudara perempuan, tapi anak dari saudara laki-laki.
Kemudian paman. Paman dari pihak ayah ya. Kakek juga tadi dari pihak ayah, bukan kakek dari pihak ibu. Kemudian anak-anak paman, berarti sepupu. Nah, dari seluruh wali ini, dari seluruh wali, yang bukan mahram hanya sepupu. Jadi sepupu itu unik. Dia bisa menjadi wali, dia pun bisa menikahi. Karena sepupu bukan mahram. Cuma kalau ada wali di atasnya, dia nggak bisa menikahi, dia nggak bisa melangkahi wali yang di atasnya. Kalau misalkan semua wali tidak ada, tinggal sepupu. Maka sepupu boleh menikahkan seorang wanita. Tapi dia pun boleh menikahi wanita itu. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah dia menikahkan sepupunya dengan dirinya sendiri? Mayoritas ulama membolehkan. Dan itu ada riwayat dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi sepupu wanitanya bertanya, saya dilamar oleh fulan dan fulan dan fulan. Bagaimana pendapatmu? Kata Abdurrahman bin Auf, kamu nikah dengan saya saja. Dia pun menikahkan sepupunya dengan dirinya. Maka pernikahannya sah. Kemudian, apa syarat wali? Ada 5 syarat. Yang pertama, dia muslim. Kalau misalkan ayahnya kafir, tidak boleh menikahkan putrinya yang muslimah. Berarti walinya berpindah ke kakeknya. Kalau kakeknya juga ternyata kafir, tidak boleh menikahkan cucunya yang muslimah. Berarti berpindah kepada wali yang berikutnya. Dan kalau semua wali tidak ada, atau ada tapi tidak mau menikahkan, maka perwalian berpindah kepada hakim. Hakim itu maksudnya pemerintah. Kalau di negeri kita sudah diwakilkan kepada KUA. Ini kalau semua wali tidak berkenan menikahkan dia, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini syarat wali yang pertama, dia muslim. Kemudian syarat yang kedua, laki-laki. Syarat yang kedua, dia laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan menikahkan perempuan. Dan syarat yang pertama dan kedua ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Syarat yang ketiga, berakal. Jadi kalau akalnya tidak normal, berarti dia tidak pantas menjadi wali. Ini menurut mayoritas ulama. Syarat yang keempat, sudah balik. Jadi kalau dia belum balik, anaknya masih kecil misalkan, belum bisa menikahkan ibunya, harus dia sudah balik. Ini menurut mayoritas ulama. Kemudian syarat yang kelima, dia merdeka bukan budak. Ini juga menurut mayoritas ulama. Ada syarat yang keenam, menurut mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Syarat yang keenam, yaitu dia haruslah orang yang beriman dan bertakwa. Tapi menurut mayoritas ulama tidak harus. Yang penting dia muslim. Walaupun dia mungkin seorang yang fasik, suka berbuat dosa, tapi yang penting dia muslim, menurut mayoritas ulama sudah cukup untuk menjadi wali seorang wanita. Baik. Jadi ini syarat yang ketiga ya, tentang wali. Syarat yang keempat, harus ada saksi. Berdasarkan hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Tidak ada nikah kecuali dengan wali
dan adanya 2 orang saksi. At-Tirmidzi rahimahullah menukil dari para ulama salaf, mereka mengatakan la nikaha illa bisyuhudin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya saksi. Saksi itu pun sebenarnya nggak harus ditunjuk ya. Kalau dia nikah di depan banyak orang, maka otomatis orang banyak itu menjadi saksinya sebenarnya. Otomatis orang banyak itu menjadi saksinya. Bahkan dia nikah tanpa saksi, kemudian setelah itu diumumkan, itu pun menduduki kedudukan saksi. Jadi yang paling penting di situ adalah al-i'lan, pengumuman bahwa mereka sudah menikah. Jadi andaikan mereka menikah tanpa saksi, tapi setelah itu mereka umumkan sudah ada pernikahan, itu pun sudah semisal dengan disaksikan. Baik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah tidak ada penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan. Apakah karena mereka masih senasab atau karena sebab seperti persusuan atau ada hubungan pernikahan antara misalkan menikahi menantu itu tidak boleh karena ada pernikahan dengan anaknya, atau karena beda agama, atau karena satu sebab seperti dia sedang ihram, apakah haji atau umroh. Nanti insya Allah poin yang kelima ini akan kita bahas lebih detail. Baik, inilah 5 syarat sahnya pernikahan. Bagian yang kedua dari permasalahan yang keenam tentang rukun nikah. Rukun nikah itu ada 3. Yang pertama, adanya al-aqidan. 2 orang yang akan melakukan akad, yaitu calon suami dan calon istri. Ini rukun yang pertama, adanya calon suami dan ada calon istri. Rukun yang kedua, adanya al-ijab. Adanya al-ijab, yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali si wanita atau orang yang dia wakilkan. Jadi wali ini juga boleh mewakilkan. Misalkan ayahnya lagi di luar kota, lalu dia menelpon seorang temannya, tolong wakilkan saya sebagai wali. Maka itu boleh. Walaupun temannya ini nggak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan kekeluargaan, cuma teman saja. Maka dia boleh menjadi wakil untuk menikahkan putri temannya. Jadi harus ada lafaz. Dan tidak ada lafaz khusus dari Nabi SAW. Yang penting lafaz bermakna pernikahan. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, adanya al-qabul, yaitu lafaz dari calon suami yang dinikahkan itu bahwa dia menerima pernikahannya. Dia mengatakan misalkan qabiltu, saya terima. Atau dia mengatakan raditu, saya ridho. Maka sah pernikahan itu. Inilah 3 rukun. Dan ijab harus lebih didahulukan daripada qabul. Jadi wali dulu yang harus berbicara, baru calon suami putrinya. Ya, tidak boleh calon suami lebih dulu, saya terima, baru dia mengatakan saya nikahkan. Jadi nggak boleh. Harus ijab lebih dulu, baru qabul. Baik. Inilah 5 syarat nikah dan 3 rukun nikah. Kita masuk permasalahan berikutnya. Al-mas'alatus sabi'ah,
Permasalahan yang ketujuh, al-muharramat fin nikah. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, sekarang kita bicara dari sisi laki-laki. Jadi, ibu-ibu tinggal balik saja. Kalau laki-laki diharamkan menikahi ibunya, maka tinggal dibalik kan, seorang ibu tidak boleh menikahi anaknya. Jadi seperti itu. Dijelaskan di sini, wanita yang haram dinikahi itu ada dua macam. Diharamkan selama-lamanya dan diharamkan sementara waktu saja. Bagian yang pertama, yang diharamkan selama-lamanya. Yang diharamkan selama-lamanya. Mereka ada 14 wanita yang terbagi dalam 3 kelompok. Bagian yang pertama, para wanita yang diharamkan selama-lamanya untuk dinikahi. Ada 14 wanita yang terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, al-muharramat bil qarabah. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan kekerabatan. Siapa saja mereka? Ada 7 orang, ada 7 wanita. Yang pertama, ibu. Dan seterusnya ke atas. Seterusnya ke atas maksudnya nenek. Baik nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, sama saja. Haram dinikahi oleh cucunya. Ini yang pertama. Yang kedua, putri sendiri. Dan seterusnya ke bawah. Yaitu putri-putrinya atau putri-putranya. Sama saja. Cucu dari anak perempuannya maupun cucu dari anak laki-lakinya haram dia nikahi selama-lamanya. Yang ketiga, saudara perempuan. Sama saja, seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja. Semuanya haram dinikahi. Yang keempat, putri saudara laki-laki atau ponakan ya. Sama saja, saudara laki-lakinya itu seayah dan seibu atau seayah saja atau seibu saja. Putri mereka haram dinikahi oleh seorang laki-laki atau ponakannya. Berarti mereka mahram. Yang kelima, putri dari saudara perempuan. Ponakan dari saudara perempuan atau putri dari saudara perempuan. Sama saja, saudara perempuannya seayah dan seibu atau seayah saja atau seibu saja. Putri mereka haram dia nikahi. Yang keenam, bibinya. Yaitu saudara perempuan dari ayah haram dia nikahi selama-lamanya. Begitu pula bibi dari ibunya juga tidak boleh dia nikahi. Bibi dari ibunya itu berarti ibunya bibi dari ibunya berarti saudara daripada kakeknya, ya kan? Bibi dari ibunya berarti saudara daripada kakeknya. Jadi ini yang keenam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua istilah
Ada dua istilah bibi dalam bahasa Arab. Al-amah dan al-khalah. Sekarang kita bicara tentang al-amah dulu. Al-amah itu saudara daripada ayah. Saudara daripada ayah. Saudara perempuan daripada ayah. Al-amah saudara perempuan daripada ayah. Nah, juga haram dia nikahi bibinya ayahnya dan bibinya ibunya. Nah, itu mudahnya seperti itu. Baik, ini yang keenam. Dia tidak boleh menikahi bibinya sendiri. Yang ketujuh, al-khalah. Al-khalah artinya bibi yang merupakan saudara perempuan ibunya. Begitu pula bibi dari ibunya atau bibi dari ayahnya yang merupakan saudara perempuan kakeknya atau neneknya, sama saja. Baik. Inilah 7 yang haram dinikahi. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara perempuan kalian, amah kalian, yaitu bibi, saudara perempuan ayah, dan khalah kalian, yaitu bibi, saudara perempuan ibu. Juga diharamkan kalian menikahi anak saudara laki-laki kalian, putri saudara laki-laki kalian, dan putri saudara perempuan kalian. Jadi ini 7 dengan rinciannya sudah kita sebutkan tadi. Baik. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, al-muharramat bil musaharah. Yang diharamkan karena sebab pernikahan. Siapa saja mereka? Yang pertama, istri ayah. Istri ayah. Maksudnya kalau ayah sudah wafat, nggak boleh anaknya menikahi ibu tirinya. Atau sudah diceraikan. Ya. Oh iya, baik. Jadi kita masuk pada pembahasan yang diharamkan untuk dinikahi karena pernikahan, karena adanya hubungan pernikahan atau hubungan apa istilahnya ya? Hubungan mertua menantu itu apa tuh istilahnya? Besanan. Nah, intinya dipahami aja ya. Baik. Yang pertama, istri ayah. Misalkan sudah diceraikan oleh ayah atau ditinggal mati oleh ayah, maka anak tidak boleh menikahi mantan istri daripada ayah atau ibu tirinya. Haram baginya selama-lamanya menikahi istri ayahnya. Begitu pula istri kakeknya. Sama saja kakek dari pihak ayah maupun kakek dari pihak ibu. Ini mencakup istri kakeknya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
Walaupun istri daripada ayahnya itu lebih muda daripada dia, itu nggak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh, haram baginya selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu nikahi para wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayahmu, kecuali yang sudah berlalu. Maksudnya yang sudah terlanjur dahulu di masa jahiliyah, maka itu harus segera pisah. Sebab perbuatan itu, kata Allah, adalah perbuatan yang keji, yang dimurkai dan seburuk-buruknya jalan. Artinya tidak sah pernikahannya, sehingga itu termasuk zina. Ini yang pertama. Yang kedua, istri dari anak, istrinya anak, menantu ya, menantu sudah jadi menantu walaupun sudah dicerai oleh anak kita atau ditinggal mati, selamanya dia mahram. Walaupun dia menikah dengan orang lain, tetap jadi mahram. Termasuk di sini istri cucu, baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. Mantan istrinya tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Demikian seterusnya ke bawah. Kalau yang pertama tadi, istri ayah, dan seterusnya ke atas. Istri kakek, istri buyut. Maka yang kedua, istri anak, dan seterusnya ke bawah. Istri cucu, ya, atau lebih tepat mantan istri ya. Maka itu pun mahram selamanya. Sebagaimana dalam lanjutan surat An-Nisa ayat ke-23, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Diharamkan atas kalian menikahi para wanita, menikahi para istri anak-anak kalian yang berasal dari keturunan kalian. Yang berasal dari keturunan kalian. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu istri, ibunya istri. Seorang laki-laki menikahi wanita, maka ibunya atau mertuanya menjadi haram selama-lamanya. Walaupun istrinya sudah dicerai atau istrinya wafat, maka ibu mertuanya haram selama-lamanya. Dan ini berlaku seterusnya ke atas. Berlaku seterusnya ke atas, yaitu nenek istrinya, dan seterusnya ke atas, haram bagi dia. Jadi kalau seorang menikahi seorang wanita, seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian dia lihat neneknya ternyata lebih cantik, lalu dia mau ceraikan istrinya untuk menikahi neneknya, maka nggak boleh, haram. Siapa suruh cepat-cepat nikah cucunya? Itu sudah haram bagi dia selama-lamanya. Nggak boleh dia nikahi neneknya. Sebagaimana juga dalam lanjutan surat An-Nisa ayat ke-23. Wa ummahatu nisaikum, dan diharamkan atas kalian menikahi para ibu dari
istri-istri kalian. Nah, jamaah sekalian, 3 jenis wanita ini haram dinikahi oleh seorang laki-laki hanya dengan sebab akad. Hanya dengan sebab akad. Contoh, mertuanya, ibu mertuanya. Dengan sebab dia sudah akad dengan putrinya, maka ibunya menjadi haram selama-lamanya. Walaupun dia belum berduaan dengan istrinya tersebut. Walaupun dia langsung cerai setelah nikah. Nah, sekarang yang keempat, yang diharamkan bukan sekedar akad, tapi dia harus berduaan dulu dengan wanita itu. Maka putri dari wanita itu menjadi haram selama-lamanya. Jadi ini yang keempat. Seorang laki-laki menikahi wanita janda yang punya putri. Maka putri dari istrinya itu haram baginya, tapi syarat pengharamannya adalah dia sudah berduaan dengan ibunya. Artinya, kalau baru sekedar akad, kemudian dia ceraikan ibunya untuk menikahi putrinya, maka boleh. Seperti kasus tadi ya. Dia sudah nikahi ibunya. Lihat putrinya lebih cantik, dia ceraikan ibunya untuk menikahi putrinya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh dengan syarat dia belum berduaan dengan ibunya. Apalagi sudah berhubungan badan. Kalau dia sudah berduaan atau sudah berhubungan badan dengan ibunya, maka putri dari istrinya tersebut haram selama-lamanya. Sebagaimana dalam lanjutan surat An-Nisa ayat ke-23, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan diharamkan atas kalian putri istri-istri kalian yang berada dalam pemeliharaan kalian, yang telah kalian gauli istri kalian tersebut. Nah, cuma jemaah sekalian, kalimat yang berada dalam pemeliharaan kalian itu bukan persyaratan. Ini hanyalah penyampaian tentang kebanyakan. Kebanyakan laki-laki yang menikahi seorang wanita yang punya putri, maka laki-laki itu pun ikut merawat putrinya. Namun seandainya putrinya tetap ikut ayahnya, yang sudah bercerai dengan ibunya, maka hukumnya juga sama. Tetap diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang telah menikahi ibunya dan telah berduaan atau berhubungan badan dengan ibunya. Baik. Kemudian Allah tegaskan, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum menggauli atau belum berdua-duaan dengan istri kalian itu, maka tidak mengapa kalian menikahi putrinya. Jadi begitu nikah misalkan belum berdua-duaan dalam sebuah kamar atau belum berhubungan badan, kemudian dia ceraikan untuk menikahi putrinya, maka hukumnya sah pernikahan itu. Baik, inilah 4
yang diharamkan karena adanya sebab pernikahan. Sekarang kita masuk kelompok yang ketiga. Jadi kita masih berbicara tentang wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Kelompok yang ketiga, al-muharramat birradha'. Para wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab persusuan. Karena sebab persusuan. Nah, ini terbagi dua lagi. Yang diharamkan oleh Al-Quran dan yang diharamkan oleh As-Sunnah. Yang diharamkan oleh Al-Quran itu ada dua. Wanita yang diharamkan oleh Al-Quran untuk dinikahi karena sebab persusuan ada dua. Yang pertama, ibu susu. Ya, kita istilahkan begitu saja ya. Ibu susu. Yaitu seorang wanita yang pernah menyusui seorang laki-laki. Maka laki-laki ini selamanya tidak bisa menikahi ibu susunya. Dan ini berlaku seterusnya ke atas. Yaitu ibu daripada ibu susunya, atau nenek daripada ibu susunya, atau ibu daripada ayah susunya, atau nenek daripada ayah susunya. Jadi berlaku seterusnya ke atas. Diharamkan bagi dia. Ini yang pertama. Seorang ibu yang pernah menyusuinya, maka diharamkan untuk dia nikahi selama-lamanya. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Saudara perempuan sepersusuan. Seperti apa bentuknya? Ada macam-macam. Yang pertama, ibunya menyusui seorang laki-laki. Maka putri dari ibu ini adalah saudara sepersusuannya. Nggak boleh dia nikahi selama-lamanya. Atau sebaliknya, yang kedua, wanita ini menyusui dari ibu si laki-laki. Maka mereka menjadi saudara sepersusuan. Atau yang ketiga, mereka berdua menyusu dari wanita yang sama. Pernah menyusu dari wanita yang sama. Maka mereka adalah saudara sepersusuan. Atau yang keempat, laki-laki ini pernah menyusu dari salah seorang istri ayahnya si wanita. Maka mereka saudara sepersusuan. Bisa dipahami artinya? Jadi wanita ini punya ayah. Ayahnya punya istri lebih dari satu. Nah, salah satu istri daripada ayahnya ini pernah menyusui si laki-laki. Walaupun istri ayahnya ini bukan ibunya, maka mereka berdua adalah saudara sepersusuan. Atau yang kelima, kalau belum paham nanti setelah kajian bisa ditanyakan, ya. Setelah kajian. Yang penting catat aja dulu. Yang kelima,
atau wanita itu pernah menyusui dari salah satu istri ayah si laki-laki. Sekarang dibalik. Si laki-laki punya ayah, ayahnya punya berapa istri? 2 istri. Kemudian salah satu dari istri ayahnya, walaupun bukan ibunya, pernah menyusui wanita itu. Maka wanita itu dan dia adalah sepersusuan. Haram dinikahi. Jadi 5 bentuknya ya. Jadi mudahnya mereka adalah berdua saudara sepersusuan. Dalam 5 bentuk. Maka mereka haram dinikahi. Nah, jadi jamaah sekalian ini 2. Ibu susu dan saudari sepersusuan, saudara perempuan sepersusuan. Haram dinikahi selama-lamanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 23, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan diharamkan atas kalian menikahi para ibu yang menyusui kalian dan saudara perempuan sepersusuan. Baik. Ini yang diharamkan oleh Al-Quran. Sedangkan yang diharamkan oleh As-Sunnah itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, anak saudara laki-laki sepersusuan. Anak saudara laki-laki sepersusuan. Yang kedua, anak saudara wanita sepersusuan. Jadi yang pertama, anak perempuan saudara laki-laki sepersusuan. Jadi itu sudah seperti ponakannya sendiri. Yang kedua, anak perempuan dari saudara wanita sepersusuan. Ini juga sudah seperti ponakannya sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bibi sepersusuan. Yaitu wanita ini adalah sepersusuan ayah seorang laki-laki itu. Maka dia sudah seperti bibiknya, nggak boleh dia nikahi. Wanita yang menjadi saudara sepersusuan ayahnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki itu. Yang keempat, wanita yang sepersusuan dengan ibunya. Wanita yang menjadi saudara sepersusuan dengan ibunya haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Karena itu sudah seperti bibinya sendiri. Jadi yang ketiga dan keempat bibi. Yang ketiga bibi dari ayah, dari pihak ayah. Dan yang keempat bibi dari pihak ibu. Tapi sepersusuan, bukan nasab. Yang kelima, putri sepersusuan. Maksudnya apa? Putri sepersusuan. Seorang suami punya istri, lalu istrinya itu menyusui seorang wanita. Maka wanita yang disusui oleh istrinya sudah seperti anaknya sendiri. Haram bagi dia menikahi anak putri itu, wanita itu selama-lamanya. Jadi putri sepersusuan. Haram bagi dia menikahi seorang wanita yang pernah disusui oleh istrinya. Selama-lamanya, haram dinikahi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna radha'ah
tahrimu ma tahrimul wiladah. Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan seperti nasab yang mengharamkan. Jadi hukumnya juga haram selama-lamanya sudah seperti satu nasab, walaupun mereka tidak memiliki nasab yang sama. Juga hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang putrinya Hamzah. Putrinya Hamzah. Hamzah itu kan paman Rasulullah SAW. Putri paman seharusnya bisa dinikahi, iya kan? Sepupu. Tadi sudah saya jelaskan, sepupu itu bukan mahram, bisa dinikahi, walaupun dia juga bisa menjadi wali. Tapi dia wali yang terakhir. Dari tingkatan wali, sepupu wali yang terakhir. Jadi seharusnya Rasulullah SAW bisa menikahi putrinya Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun beliau bersabda, innaha la tahilluli. Putrinya Hamzah tidak halal bagiku. Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Karena dia adalah putri saudaraku sepersusuan. Jadi Nabi Muhammad SAW dan Hamzah itu pernah menyusu kepada wanita yang sama. Sehingga putrinya Hamzah sudah seperti ponakan Rasulullah SAW. Wa yahrimu minar radha'ah ma yahrimu minar rahim. Kemudian beliau menegaskan, dan diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena hubungan rahim. Jadi ini sama persis antara hubungan rahim dan hubungan persusuan. Sama-sama diharamkan. Nah, yang perlu ditekankan juga tadi jemaah sekalian. Jadi kalau kita menyusu, ya, saya misalkan seorang laki-laki menyusu kepada seorang ibu susu. Kemudian suami daripada ibu susu saya ini punya istri yang lain. Maka semua anaknya walaupun dari istri yang lain itu juga haram bagi saya. Mereka sudah seperti saudara perempuan saya. Dan ini juga berarti hukum mahram berlaku. Dia boleh, saudara sepersusuan itu boleh membuka jilbab di depan laki-laki yang merupakan saudara sepersusuannya. Boleh menemani safar dan lain-lain. Baik. Inilah jemaah sekalian, kelompok atau jenis yang pertama, para wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Yang terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang kita masuk jenis yang kedua. Para wanita yang haram dinikahi sementara waktu saja. Karena ada satu sebab yang menghalangi. Kalau sebab itu sudah tidak ada, maka menjadi boleh dinikahi. Jadi ini jenis wanita yang kedua yang haram dinikahi sementara waktu. Ini juga terbagi menjadi 2 kelompok. Para wanita yang haram dinikahi sementara waktu terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang diharamkan karena tidak boleh dinikahi secara bersamaan dengan istri yang sudah dinikahi lebih dulu. Jadi ini kelompok yang pertama. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi
sekaligus secara bersamaan. Siapa mereka? Ada dua. Yang pertama, mengumpulkan antara dua saudara perempuan, kakak dan adik. Maka kalau sudah menikahi salah satunya, tidak boleh menikahi yang lain secara bersamaan. Kecuali kalau yang sudah dinikahi ini telah diceraikan, barulah boleh dinikahi saudaranya. Atau dia sudah wafat, barulah dinikahi saudaranya. Jadi tidak boleh mereka dinikahi secara bersamaan. Dia punya dua istri, kakak beradik, itu nggak boleh. Sama saja, menikahnya, akad nikahnya bersamaan atau di waktu yang berbeda sama saja. Dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh dia menikahi dua wanita yang bersaudara, kakak beradik, kecuali salah satunya sudah diceraikan atau sudah wafat. Barulah dia boleh menikahi yang lain. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Wa an tajma'u bainal ukhtain. Dan diharamkan atas kalian mengumpulkan dalam satu ikatan pernikahan antara dua wanita yang bersaudara. Kemudian yang kedua, diharamkan juga mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibiknya. Apakah bibik dari pihak ayah maupun bibik dari pihak ibu. Jadi dia tidak boleh menikahi seorang wanita kemudian dia menikahi juga bibiknya. Jadi nggak boleh dia punya dua istri, yang satu ponakan, yang satu bibiknya. Itu tidak dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan bibiknya dari pihak ayahnya, tidak boleh pula dengan bibiknya dari pihak ibunya. Begitu pula sebaliknya, kalau dia sudah nikahi bibiknya, nggak boleh dia nikahi ponakannya, kecuali sudah diceraikan atau sudah ditinggal mati. Baik. Nah, di sini mungkin ada permasalahan jemaah sekalian. Ketika dia sudah menceraikan kakaknya misalkan dan ingin menikahi adiknya, saat dia ceraikan, bolehkah dia langsung menikahi adiknya atau harus menunggu selesai masa iddahnya? Nah, ini juga kasus seperti seorang laki-laki punya istri 4. Ini contoh saja ya, nggak usah banyak berkhayal. Ini untuk bapak-bapak ya, nggak usah banyak berkhayal, tapi dipraktekan. Contoh saja, ini mirip kasusnya. Dia punya istri 4, kemudian salah satu dia ceraikan. Boleh nggak dia langsung menikahi wanita yang lain? Nah, mayoritas ulama bahkan ada dinukil kesepakatan, kalau itu baru cerai 1 dan 2, dia belum boleh menikahi wanita yang lain sampai selesai masa iddahnya. Sampai selesai masa iddahnya. Tapi kalau itu sudah cerai yang ketiga atau khulu, maka di sini ulama beda pendapat.
Sebagian berpendapat dia boleh langsung menikahi wanita yang keempat, wanita yang lain. Sebagian tetap berpendapat harus selesai dulu masa iddahnya. Ya kalau mau hati-hati, tunggu saja sampai masa iddahnya selesai. Nah kasusnya mirip seperti ini. Kalau dia ceraikan kakaknya, boleh nggak dia langsung nikahi adiknya? Maka tidak boleh sampai selesai masa iddahnya. Tidak boleh sampai selesai masa iddahnya. Baik. Begitu pula dia ceraikan ponakannya, pingin nikahi bibinya, dia harus tunggu selesai masa iddah istrinya sebelumnya, baru dia bisa nikahi bibinya. Baik. Kita masuk pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua dari wanita yang diharamkan sementara waktu. Kelompok yang kedua, mereka yang diharamkan karena satu sebab sementara. Kalau sebab itu sudah hilang, maka menjadi halal dinikahi. Siapa mereka itu? Ada 8. Kita bahas secara ringkas, mereka ada 8. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena masih berada di masa iddah dari suaminya yang sebelumnya. Haram dinikahi dan nikahnya tidak sah kalau terjadi pernikahan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 235 Allah mengatakan, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalahu. Janganlah kalian melakukan akad nikah terhadap seorang wanita sampai selesai masa iddahnya. Jadi wanita yang dicerai seorang suami, misalkan dia tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sampai berlalu 3 kali haid, dan dia sudah suci dari 3 kali haid, baru dia bisa dinikahi oleh laki-laki lain. Adapun wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Wanita yang hamil sampai melahirkan baru bisa dinikahi oleh laki-laki lain. Wanita yang sudah enggak haid atau belum haid karena masih kecil, maka 3 bulan masa iddahnya. Baik. Kemudian yang kedua, wanita yang sudah dicerai sampai 3 kali, maka diharamkan bagi suaminya itu untuk menikah lagi dengan istri yang sudah dicerai 3 kali tersebut sampai dia pernah menikah dulu dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan tidak boleh direkayasa. Direkayasa itu maksudnya dia mengatakan kepada seseorang, tolong nikahi mantan istri saya, kemudian kamu ceraikan ya, karena saya mau nikahi dia lagi. Maka itu tidak boleh, itu direkayasa berarti. Jadi ini hati-hati laki-laki, jangan asal bilang cerai. Kalau sudah 3 kali dia sudah haram menikahi istrinya tersebut, sampai mantan istrinya itu menikah dengan orang lain, kemudian sudah diceraikan lagi oleh orang tersebut, selesai masa iddahnya, baru dia bisa menikah kembali dengan suami sebelumnya. Tapi sekali lagi, ini tidak boleh direkayasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maksudnya talak 3, maka tidak halal istrinya tersebut baginya untuk dinikahi lagi setelah itu, sampai istrinya itu
menikah dengan laki-laki yang lain, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia telah menikah dengan laki-laki lain. Maksudnya setelah laki-laki lain itu menceraikan dia, selesai masa iddahnya, baru bisa kembali kepada suami sebelumnya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, diharamkan menikahi wanita yang sedang melakukan ihram. Apakah ihram haji maupun umrah? Jadi di masa ihram belum boleh dinikahi. Kalau sudah selesai ihram, meskipun dia masih ada di Makkah, boleh dinikahi. Yang penting sudah selesai masa ihramnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yankihil muhrim wala yunkah wala yakhtub." Seorang yang melakukan ihram tidak boleh menikahi dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh pula melamar. Yang keempat, diharamkan seorang wanita muslimah menikahi laki-laki yang kafir. Ini pun diharamkan sementara. Artinya kalau laki-laki itu masuk Islam, menjadi halal. Selama dia kafir, haram. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Dan janganlah kalian menikahkan para wanita kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Dan ini sama saja, semua jenis orang kafir sama saja, tidak ada bedanya. Tidak boleh menikah dengan seorang wanita muslimah, dan kalau terjadi pernikahan, maka pernikahannya tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi ini nggak bisa diganggu gugat lagi, nggak ada perbedaan pendapat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tidak sah seorang muslimah menikahi laki-laki kafir. Kalau terjadi pernikahan, maka berarti mereka berzina, naudzubillah. Walaupun diakui oleh satu pemerintahan, itu nggak ada pengaruh pada hukum. Tidak ada pengaruh pada hukum. Walaupun ada satu negara mengakui pernikahan mereka dan mengeluarkan surat nikah, namun secara agama mereka tidak sah dan negara itu berdosa kalau mensahkan pernikahan beda agama tersebut. Yang kelima, diharamkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafir kecuali ahlul kitab. Ini pengecualian. Satu-satunya bentuk pernikahan beda agama yang dibolehkan hanyalah pernikahan laki-laki muslim dan wanita ahlul kitab. Kalau dibalik, maka tidak sah. Dibalik maksudnya wanitanya muslimah, laki-lakinya ahlul kitab, maka tidak sah. Ini masuk di poin yang keempat tadi. Jadi, seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita kafir kecuali ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Berarti selain Yahudi dan Nasrani haram bagi dia menikahi. Contoh Hindu, Buddha, komunis, ateis, Konghucu, atau apa lagi. Pokoknya selain Yahudi dan Nasrani, dia tidak boleh menikahi dan tidak sah pernikahannya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah mengatakan, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Kemudian Allah berikan pengecualian di surat Al-Maidah ayat kelima. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan dihalalkan bagi kalian untuk menikahi para wanita yang menjaga kesucian diri dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Jadi jemaah sekalian, di sini ada syarat ya.
menikah beda agama itu ada syarat. Syarat yang pertama, yang muslim adalah laki-lakinya, bukan wanitanya. Syarat yang kedua, wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim hanya dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu pun sebenarnya ada khilaf ulama. Apakah Yahudi dan Nasrani hari ini masih pantas disebut ahlul kitab? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang kuat insya Allah masih pantas. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, kata Allah, wal muhsanat. Mereka adalah para wanita baik-baik yang menjaga kesucian diri. Artinya bukan pezina. Dan jemaah sekalian, ini sulit dicari. Wanita kafir yang bukan pezina, terutama di negeri kafir. Di Eropa, di Amerika misalkan. Karena mereka anggap zina itu biasa masalahnya. Berzina, berhubungan laki-laki dan wanita sebelum nikah, mereka anggap itu hal yang biasa. Sampai jemaah sekalian, ada kejadian, banyak kejadian bahkan, anak SMP di negeri mereka itu dibuli. Kenapa dibuli? Karena belum pernah berhubungan badan. Bayangkan, bukan dibuli karena belum punya pacar, bukan. Karena belum pernah berhubungan badan dengan lawan jenis, naudzubillah. Makanya dilarang keras pada hukum asalnya, haram kita pergi ke negeri kafir kecuali memenuhi syarat-syarat yang ketat. Ini bahaya besar, terutama bagi anak-anak kita. Pergaulan mereka sudah nggak peduli halal dan haram. Ini kebanyakan mereka. Mungkin masih ada satu dua yang menjaga kesucian diri. Jadi ini syarat yang ketiga. Dia wanita yang menjaga kesucian diri, artinya bukan pezina. Bukan pezina. Dan baru-baru ini ada seorang orang terkenal masuk Islam. Di antara yang dia pelajari adalah hal ini. Ini orang terkenal, orang kafir tadinya, walhamdulillah sekarang sudah masuk Islam. Nah, di antara sebab beliau masuk Islam, beliau mempelajari kehidupan wanita. Di mana para suami di Amerika dan Eropa itu selalu merasa tidak aman dengan istrinya. Istrinya kapan saja bisa berhubungan badan dengan laki-laki lain, na'udzubillah. Sedangkan di negeri-negeri muslim, itu relatif aman, karena mereka tahu itu dosa besar, itu zina. Karena juga ada aturan-aturan ketat dalam pergaulan. Ada aturan-aturan ketat dalam pergaulan. Tidak sepantasnya berinteraksi secara bebas antara seorang wanita dengan laki-laki yang bukan suami dan bukan mahramnya. Ini diantara sebab beliau masuk Islam. Baru-baru ini. Kemudian syarat yang keempat, laki-laki ini punya kedalaman ilmu agama dan kekuatan iman. Karena jemaah sekalian, hikmah kenapa diizinkan laki-laki muslim menikahi ahlul kitab adalah agar dia bisa mengajak istrinya masuk Islam. Itu hikmahnya. Sementara kalau dibalik, ini sulit. Kan laki-laki pemimpin. Kalau yang memimpin adalah kafir, maka bisa jadi yang muslimah ini menjadi kafir. Nah, oleh karena itu, dia harus, laki-laki muslim ini yang menikahi wanita kafir, dia harus punya kedalaman ilmu agama dan kekuatan iman. Karena jangan sampai malah dia yang murtad. Harusnya dia yang bisa membawa istrinya masuk Islam. Kemudian syarat yang kelima, dia harus bisa memastikan semua anak-anaknya muslim dan muslimah. Tidak boleh dia membiarkan anaknya dididik oleh ibunya untuk menjadi kafir, atau diajak oleh ibunya untuk menjadi kafir. Karena Allah memerintahkan dia untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Jadi nggak ada istilahnya sudah anak kita bagi-bagi. Yang lain muslim, yang lain Nasrani, yang lain ikut ayahnya, yang lain ikut ibunya. Ini nggak boleh.
Karena dia bertanggung jawab atas semua anak-anaknya. Baik. Jadi paling tidak minimalnya ini 5 syarat. Bolehnya seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab. Dan boleh di sini jamaah sekalian, bukan dianjurkan ya. Tapi cuma dibolehkan. Bukan dianjurkan. Jangankan wanita ahlul kitab, wanita muslimah pun yang dianjurkan yang soleha kan. Bukan semua wanita muslimah. Tapi yang dianjurkan adalah yang soleha. Apalagi wanita ahlul kitab. Baik. Yang keenam. Diharamkan bagi laki-laki muslim yang merdeka untuk menikahi wanita budak muslimah. Kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, dia tidak mampu menikahi wanita merdeka karena nggak bisa beli maharnya, nggak bisa ngasih mahar. Yang kedua, dia sudah khawatir terjerumus zina, maka dia boleh menikahi wanita budak muslimah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-25. Wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka siapa di antara kalian yang tidak mampu untuk memberi mahar demi menikahi para wanita mukminah yang merdeka, maka boleh dia menikah dengan para wanita budak yang beriman. Sampai pada firman Allah, "Dzalika liman khasyal anata minkum." Itu dibolehkan bagi orang yang mengkhawatirkan zina bagi dirinya. Jadi daripada terjerumus zina, lebih baik dia menikah dengan wanita budak yang muslimah. Baik. Begitu pula tambah 1 syarat lagi, jadi 3 syarat. Dia tidak mampu membeli atau memiliki budak, maka dia boleh menikahi seorang budak. Baik, ini yang ke-6. Yang ke-7, diharamkan bagi budak muslim menikahi wanita yang menjadi tuannya. Nah, jadi jemaah sekalian, yang ke-6 dan ke-7 ini diharamkan menikahi budak. Dan ini bersifat sementara. Artinya kalau budak itu sudah merdeka, maka tidak diharamkan lagi. Iya. Jadi yang seharusnya bagaimana kalau seseorang punya budak? Ya dia bebaskan dulu, kemudian dia nikahi. Yang ke-8. Ini juga masih tentang budak. Diharamkan bagi tuan menikahi budak perempuannya. Ya, yang seharusnya adalah dia bebaskan dulu budaknya, kemudian dia nikahi. Jadi yang ke-6 sampai yang ke-8 semua berbicara tentang budak. Ini hanya diharamkan sementara. Kalau statusnya sudah bukan budak, maka boleh untuk dinikahi. Cuma yang ke-6 tadi dibolehkan dengan 3 syarat tadi. Wallahu alam. Kita masuk permasalahan yang terakhir. Al-mas'alatu tsaminah. Hukmu nikahil kitabiyah. Hukum menikahi wanita ahlul kitab. Ini sudah kita singgung tadi, tinggal kita bacakan sedikit. Islam membolehkan kaum laki-laki menikahi ahlul kitab berdasarkan surat Al-Maidah ayat ke-5. Kata Allah, "Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum." Dihalalkan bagi kalian menikahi wanita ahlul kitab sebelum kalian. Dan ini juga berdasarkan ijma' ulama akan sahnya pernikahan ini. Sekali lagi, ini satu-satunya pernikahan beda agama yang dibolehkan, tapi dengan memenuhi 5 syarat tadi. Kemudian siapa itu ahlul kitab? Mereka adalah yang dulu pernah Allah berikan kitab Taurat dan Injil.
sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 156. Ang taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Agar kalian tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan di antara jamaah sekalian, di antara alasan yang menguatkan Yahudi dan Nasrani sampai hari ini masih ahlul kitab adalah di masa Rasulullah SAW mereka sudah kafir, mereka sudah sesat, dan di masa ini sama saja, nggak ada bedanya gitu. Contoh Nasrani di masa Nabi SAW kan sudah menyembah Yesus. Di masa ini pun masih menyembah Yesus. Jadi apa bedanya? Maka mereka masih tetap ahlul kitab. Walaupun sebagian ulama berpendapat mereka bukan lagi ahlul kitab, namun pendapat yang kuat sama saja mereka ahlul kitab. Baik. Walhamdulillah, dengan ini selesai bab yang pertama, semoga bermanfaat. Jika ada anak perempuan dari hasil zina, siapakah yang menjadi walinya? Sedangkan ada ayah biologisnya. Walinya adalah pemerintah. Dia adalah anak yang tidak punya wali. Karena ayah biologisnya secara syariat bukanlah ayahnya. Sehingga walinya adalah pemerintah. Nabi SAW mengatakan, As-sultanu waliyun liman la waliya lahu. Pemerintah itu wali bagi siapa yang tidak punya wali. Kalau di negeri kita, pemerintah sudah menetapkan KUA atau penghulu resmi dari KUA, mereka itulah wali. Bagaimana hukum pernikahan ibu dan bapaknya? Ada khilaf ulama, kalau mereka nikah saat dia masih hamil dari zina itu, maka ulama beda pendapat. Sebagian berpendapat sah, sebagian berpendapat tidak sah. Kalau kita hindari, itu lebih bagus, lebih selamat. Atau nikah lagi saja setelah melahirkan, supaya keluar dari khilaf ulama. Itu lebih selamat. Bagaimana saran bagi pihak keluarga untuk memberitahu kepada saudara kita tersebut tentang hukum pernikahan yang masih berlanjut sampai saat ini? Yaitu tadi, kalau mereka menikah lagi karena dulunya menikah semasa dia hamil, maka itu lebih selamat, itu lebih bagus. Tidak ada ulama yang kemudian berpendapat tidak sah kalau nikahnya setelah dia melahirkan dari anak zina tersebut. Ya. Apakah sholat boleh diqadha yang tertinggal selama ini di waktu kita muda? Jika boleh, apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan? Tidak ada dalil yang menjelaskan, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau termasuk yang berpendapat jika ditinggalkan dengan sengaja sampai habis waktunya, maka tidak bisa lagi diqadha. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya yang ditinggalkan tanpa sengaja. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari satu solat atau lupa, maka hendaklah dia qadha kapan dia ingat. Ibu-ibu, ini masih bisa dilanjutkan? Masih bisa ya? Baik. Jika kita membadalkan umroh, sebelumnya, jadi solusinya adalah dia bertobat saja. Solat yang tidak dia lakukan dengan sengaja sampai keluar waktunya, maka solusinya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu dosa yang sangat besar, bahkan termasuk
kekufuran. Jika kita membadalkan umroh yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dan karena ketidaktahuan dan tidak adanya informasi, contoh satu orang yang masih hidup tapi disebut rahimahullah. Dua, ada kesalahan penyebutan nama atau bin. Bagaimana Ustaz? Apakah sah badal umroh tersebut? Dan apakah harus diulang kembali? Jawabannya sah. Yang penting yang dia niatkan. Walaupun ada kesalahan nama, yang penting siapa yang dia niatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebutan rahimahullah itu enggak khusus untuk orang wafat. Memang kebanyakan digunakan untuk orang yang sudah wafat, tapi tidak khusus. Kan rahimahullah artinya semoga Allah merahmati. Kita yang hidup pun butuh rahmat Allah, bukan hanya untuk orang wafat. Baik. Jika kita menabung di bank syariah, deposito mudharabah, apakah hasil mudharabahnya boleh kita keluarkan untuk zakat mal? Boleh. Yang penting mudharabah yang sesuai syariat. Karena itu hasil yang halal. Yang penting sesuai syariat. Di antara ketentuan mudharabah ada kesepakatan bagi hasil, bagi untung dan bagi rugi. Jadi nasabah kalau mau uangnya diputar, dia harus berani bagi rugi. Kalau misalkan usahanya bangkrut, maka dia nggak bisa menuntut uangnya lagi. Ini satu. Yang kedua, dia harus tahu uangnya ini digunakan untuk usaha apa. Yang ketiga, pembagiannya prosentasi. Contoh 70-30. Berapapun hasilnya dibagi 70-30%. Nggak bisa bank menetapkan setiap bulan dapat prosentasi dari jumlah uangnya. Ya misalkan uangnya 1 juta, setiap bulan dapat 1% dari 1 juta. Itu nggak bisa seperti itu. Harus prosentasinya dari hasil yang dia dapatkan. Baik. Itu mudharabah yang syar'i. Jadi pastikan dulu itu mudharabah beneran atau cuma namanya saja padahal tidak. Ibu-ibu masih bisa lanjutkan? Masih bisa? Ada pernikahan yang tidak boleh dilakukan karena hubungan sedarah. Bagaimana dengan kisah anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam? Apakah pengecualian? Ya. Karena itu syariat di zaman itu. Zaman Nabi Adam alaihissalam. Jangan disamakan dengan syariat di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula kalau mau cari yang bukan sedarah, mau cari anaknya siapa? Ana dan kakak tiri Ana, anak laki-laki bawaan ibu dari pernikahan sebelumnya. Nah, ini pertanyaan penting nih. Pertanyaan penting. Ana dan kakak tiri Ana, yaitu anak laki-laki bawaan ibu dari pernikahan sebelumnya, tinggal satu rumah. Kami disusui oleh ibu yang sama. Bolehkah anak tidak memakai hijab di depannya? Karena pernah disusui dari ibu yang sama, maka boleh. Karena mereka saudara sepersusuan. Andai tidak disusui, maka mereka bukan mahram. Jadi anak bawaan dari pernikahan sebelumnya, maka antara anak ini bukan mahram. Jadi duda punya anak dari pernikahan sebelumnya, janda punya anak dari pernikahan sebelumnya, maka antara anak mereka bukan mahram. Sehingga kalau mereka mau nikah pun bisa. Kalau mereka mau nikah itu bisa. Iya. Jadi sebab pengharaman karena persusuan, bukan karena ayahnya dan ibunya menikah, bukan, tapi karena persusuan. Saat ini anak sedang proses ta'aruf dengan seorang ikhwan.
Ana minta doanya, semoga nanti kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini bukan pertanyaannya, cuma minta doa. Semoga Allah jadikan sakinah, mawaddah, dan rahmah seluruh keluarga kaum muslimin. Bagaimana istrinya? Bagaimana hukumnya istri menuntut khulu? Karena istri tidak pernah ada cinta pada suami karena nikah dijodohkan oleh orang tua. Itu bukan alasan yang dibolehkan syariat. Kecuali dia khawatir menjadi istri durhaka, tidak melayani suami, baru dia boleh minta cerai. Kalau cuma sekedar tidak ada cinta, itu bukan alasan yang membolehkan. Yang dibolehkan oleh syariat minta cerai. Kecuali kalau dia khawatir jika tidak bercerai, dia jadi istri durhaka karena nggak cinta. Wallahu a'lam. Apakah boleh menolak nikah karena dijodohkan? Boleh. Seorang wanita boleh menolak nikah karena dijodohkan oleh orang tua. Apakah dengan sebab laki-lakinya ini agamanya kurang bagus, atau finansialnya kurang bagus, atau tampangnya kurang bagus? Hukumnya mubah. Boleh seorang wanita menolak dan orang tuanya tidak berhak memaksa. Hukumnya mubah. Dan bukan sebuah kedurhakaan kalau dia menolak. Tentu dia menolak dengan cara yang baik dan dia jelaskan kepada orang tuanya. Nggak ada suka pada calon tersebut. Iya. Hukumnya mubah. Apakah khulu boleh rujuk kembali? Boleh dengan pernikahan yang baru. Setelah selesai masa iddah dengan pernikahan yang baru. Jadi dia harus melamar lagi ke orang tuanya berhak menolak, dan dia harus sediakan mahar lagi. Apa hukumnya khulu karena suami tidak sholat? Wajib. Wajib khulu kalau dia nggak mau bertobat. Dan ini berlaku untuk semua dosa-dosa besar. Kalau suami nggak mau bertobat, sudah berusaha dinasihati, maka wajib untuk khulu. Satu bapak, satu ibu, kakak beradik. Kakak laki-laki, adiknya perempuan. Apakah boleh? Boleh apa nih maksudnya? Satu bapak, satu ibu. Kakak beradik dong. Ya nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Tadi sudah kita jelaskan. Seayah seibu. Bisa dilanjutkan, Bu? Baik. Sama saja seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Itu haram menikah selama-lamanya. Haram menikah selama-lamanya. Cuma urutan perwaliannya sesuai juga dengan urutan itu. Jadi kalau ada 3 kakak laki-laki, yang pertama kakak seayah dan seibu, yang kedua kakak seayah saja, yang ketiga seibu saja, maka urutan perwalian mereka sesuai urutan ini. Jadi kakak seibu saja dia nggak boleh nikahkan kalau masih ada kakak seayah. Kakak seayah nggak boleh nikahkan kalau masih ada seayah dan seibu. Seperti itu. Kakaknya ada anak perempuan, adiknya anaknya laki-laki. Nah, sepupu kan berarti boleh menikah. Jadi kakak beradik masing-masing punya anak, laki-laki dan perempuan boleh dinikahkan. Jika kita sudah menikah, lalu kita baru mengetahui bahwa pasangan kita ternyata sepersusuan kita. Apakah boleh pernikahan berlanjut? Tidak boleh. Harus segera dipisahkan, harus segera berpisah. Itu nggak boleh berlanjut karena tidak sah pernikahannya. Pernikahannya tidak sah. Cuma perlu saya tambahkan di sini. Persusuan yang mengharamkan itu ada 2 syarat. Syarat yang pertama, minimalnya 5 kali persusuan. Minimalnya 5 kali persusuan.
Dan itu pun sampai kenyang. Setiap satu persusuan sampai kenyang. Kemudian di waktu yang lain menyusu lagi sampai kenyang. Dan seterusnya sampai 5 kali. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, disusui sebelum lewat 2 tahun. Disusui sebelum lewat 2 tahun. Dan pertanyaan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Orang sudah menikah, baru datang perempuan mengatakan, saya pernah menyusui 2 anak ini. Akhirnya mereka dipisahkan. Bagaimana jika dalam pernikahan wali atau ayahnya tidak ridho dalam pernikahan tersebut? Apakah sah? Kalau dia digantikan dengan wali yang berikutnya, maka sah. Kalau ayah tidak ridho, berarti wali berikutnya siapa tadi? Setelah ayah siapa? Kakek dulu dong. Kalau masih ada kakeknya. Nah, baru kemudian anak, kalau dia sudah punya anak. Atau saudara laki-laki. Kemudian ponakan dari saudara laki-laki. Dari pihak ponakan yang merupakan anak saudara laki-laki. Kemudian paman, kemudian sepupu. Anak dari paman itu. Kalau semua tidak mau menikahkan, maka dia pergi ke KUA minta dinikahkan. Apa yang mesti dilakukan seorang istri jika suami tidak memberikan nafkah lahir bertahun-tahun, namun juga tidak menceraikan? Apakah boleh jika istri menggugat cerai? Boleh, karena ini ada alasan. Boleh dia menggugat cerai karena ada alasan yang dibolehkan oleh syariat. Pertanyaan sama tadi ya. Bagaimana hukumnya seorang ayah kandung yang sudah tidak pernah sholat, baik sholat wajib atau sholat hari raya? Apakah boleh menjadi wali nikah ketika anak perempuannya hendak menikah? Meninggalkan sholat adalah kekufuran. Kekufuran membatalkan keislaman sehingga tidak bisa menjadi wali nikah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi sudah saya jelaskan, walaupun masih muslim tapi suka berbuat dosa besar pun nggak boleh menikahkan. Tapi mayoritas ulama berpendapat selama dia masih muslim, walaupun dia suka berbuat dosa, dia masih bisa menjadi wali. Namun meninggalkan sholat menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Jadi tidak pantas dia menjadi wali. Maka berpindah kepada wali berikutnya, pindah ke kakek dan seterusnya. Apabila ada perempuan yang ingin menikah namun tidak direstui karena beda ras, namun akhirnya mereka berhubungan zina hingga hamil, bagaimana solusinya? Ini pertama kita ambil pelajaran dulu ya. Ini suatu kebodohan. Kalau dilarang nikah karena beda ras, cari solusinya, jangan malah berzina. Nah, solusinya yang pertama mereka taubat dulu. Jangan mereka langsung nikah. Walaupun sudah berzina, bertobat dulu. Karena Allah mengabarkan kepada kita, para pezina itu wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Para pezina diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Enggak pantas menikahi para pezina. Jadi bertobat dulu, dua-duanya bertobat. Setelah itu baru mereka bisa menikah. Nah, tapi sekarang permasalahannya lagi hamil. Tadi sudah saya jelaskan, ini ada khilaf ulama. Pendapat yang lebih hati-hati, tunggulah sampai melahirkan. Kalaupun sudah terlanjur menikah, maka hendaklah nikah lagi setelah melahirkan dan jangan berhubungan walaupun sudah menikah karena menikahnya di masa hamil. Jadi ini dua solusinya. Yang pertama bertobat dulu. Yang kedua menikahnya setelah melahirkan. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.